Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Terus siap diberkati Tuhan. Hari ini saya kembali mau sharing sama saudara, yaitu bagaimana caranya supaya saudara bisa lebih mengerti waktu saudara membaca dan mendengar firman Tuhan. Satu hal lagi hari ini saya sharing sama saudara. Kalau saudara masih ingat, puji Tuhan kalau masih ingat. Saya sudah sharing sama saudara beberapa hal yang membantu saudara supaya saudara bisa lebih mengerti ketika saudara mendengar dan membaca firman Tuhan. Yang pertama yang saya pernah bagikan sama saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara harus selalu ingat seluruh Alkitab saudara, dari depan sampai belakang, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, semuanya tidak lain tidak bukan hanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus dan tentang apa yang sudah Yesus selesaikan, baik kematiannya maupun kebangkitannya. Perjanjian baru jelas sekali berbicara tentang Yesus, tentang apa yang sudah dia kerjakan, dia selesaikan, pekerjaan yang sempurna. Bagaimana dengan perjanjian lama? Setelah Yesus bangkit, kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus berkata, dan harus digenapi. Katakan bersama saya, harus digenapi. Semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus, dalam kitab Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur, semuanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Harus digenapi di mana? Di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru adalah Yesus yang digenapi. Perjanjian lama adalah Yesus yang disembunyikan. Dalam bentuk gambaran, dalam bentuk tokoh, dalam bentuk cerita. Dan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Musa, kitab Nabi, kitab Mazmur. Apa yang tertulis tentang Yesus dalam perjanjian lama? Ada tertulis bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Semua yang ditulis tentang Yesus dalam perjanjian lama adalah tentang Yesus dan tentang apa yang sudah dia selesaikan. Pekerjaan yang sempurna. Jadi pastikan setiap kali saudara baca Alkitab, pastikan saudara melihat Yesus di dalamnya. Dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Karena semuanya hanya berbicara tentang Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Kita sudah learning by doing. Saya sudah kasih contoh-contohnya sama saudara. Kita sudah melihat Yesus dalam kitab Kidung Agung. Betul? Kita sudah melihat Yesus di mana? Dalam berkat anak-anaknya Yakub. Kita sudah melihat Yesus dalam perabotan bait Allah. Yesus digambarkan dalam berbagai macam bentuk dan semuanya berbicara tentang Yesus. Yang kedua, saudara bisa mengerti Alkitab saudara dengan benar kalau saudara melihat konteksnya. Lihat kepada siapa isinya ditujukan. Saudara harus bisa memilah-milah dengan benar. Rightly divide. Alkitab membagi orang dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, bangsa Yahudi. Yang kedua, bangsa kafir, non-Yahudi. Yang ketiga, jemaat Allah. Gereja Tuhan. Jadi waktu saudara baca Alkitab, saudara harus bisa melihat kepada siapa isinya ditujukan. Betul? Karena ada begitu banyak orang Kristen yang pukul rata. Firman yang bukan ditujukan kepada orang percaya. Kutuk yang bukan lagi menjadi bagian orang percaya. Diterima mentah-mentah. Sehingga apa terjadi? Jadi bingung sendiri. Loh, kok di depan ngomong begini ya? Kok di belakang ngomong seperti itu ya? Kok sepertinya Alkitab saya bertentangan? No, Alkitab tidak ada yang bertentangan. Pertentangan hanya terjadi dalam pikiran saudara. Kenapa? Akibat saudara salah membagi-bagi dengan benar. Rightly divide. Jadi pastikan saudara harus tahu konteksnya. Kepada siapa isinya ditujukan. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Berdasarkan pengalaman saya, ini saya bagikan sama saudara. Saudara bisa mengerti Alkitab saudara dengan benar waktu saudara belajar untuk membandingkan. Studi banding. Betul? Contohnya apa? Hukum Taurat dan kasih karunia. Hukum Taurat sifatnya menuntut. Jangan dibanding. Sedangkan kasih karunia sifatnya menyediakan. Aku akan. Nah, terkadang Roh Kudus menaruh 2 buah cerita berdampingan, pasal demi pasal. Untuk apa? Supaya saudara bisa belajar dengan cara membandingkan dan membedakan. Kita sudah sama-sama melihat, kita sudah learning by doing. Betul? Lukas pasal 18, Lukas pasal 19. Di situ ada seorang anak muda yang kaya raya, dikasih hukum Taurat. Kemudian ada
Zakeus, pemungut cukai, orang berdosa, Tuhan kasih karunia. Saudara bisa belajar dua-duanya. Apa efeknya ketika orang hidup di bawah hukum Taurat dan apa efeknya ketika orang hidup di bawah kasih karunia. Dengan cara membandingkan. Kita juga sudah sama-sama melihat Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 4. Itu yang ketiga. Yang keempat, biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Kalau saudara menemukan sesuatu yang nggak jelas, jangan tebak-tebak. Tapi biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Cari ayat-ayat referensi lain untuk mendukung ayat-ayat yang belum saudara mengerti. Kita sudah sama-sama belajar kemarin. Di dalam kitab Wahyu, Yohanes mendapat penglihatan. Ada sebuah gulungan kitab yang ditulis bagian dalam, bagian luar. Dan diberi materai, 7 buah materai. Betul? Waktu malaikat itu seorang malaikat yang gagah berkata, tidak ada seorang pun yang sanggup membuka materainya dan gulungan kitabnya. Waktu dikatakan demikian, Yohanes menangis. Pertanyaan saya, kenapa Yohanes menangis? Apa isinya? Gulungan kitab itu. Jangan tebak-tebak. Isinya bukan skrip drama Korea yang membuat Yohanes menangis. Bukan. Tapi saudara harus cari ayat referensi. Ternyata Yehezkiel juga mendapat penglihatan yang sama. Yehezkiel mendapat penglihatan sebuah gulungan kitab yang ditulisi timbal balik. Kalau dalam kitab Wahyu dikatakan ditulisi bagian dalam, bagian luar. Sedangkan Yehezkiel dikatakan ditulisi timbal balik. Kitab yang sama. Apa isinya? Ratapan, keluh kesah, rintihan. Jadi, biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Nah, hari ini saya mau sharing lagi sama saudara. Satu hal lagi, ini sangat penting sekali. Karena ini pada akhirnya akan mempengaruhi pandangan saudara terhadap Tuhan. Karena ada begitu banyak istilah-istilah dalam Alkitab saudara. Dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Betul? Saudara nggak bisa mengartikan istilah-istilah ini secara harfiah. Kalau saudara mengartikan istilah-istilah ini, istilah dalam bahasa Ibrani, istilah dalam bahasa Yunani, kalau kamu artikan secara harfiah, you miss the point. Kamu akan kehilangan arti yang sesungguhnya dan akan merusak arti ayat itu secara keseluruhan. Saya akan ajak saudara untuk lihat satu persatu. Terus siap diberkati? Oke, yang pertama, perhatikan baik-baik. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocah aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Paulus berkata begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Apa itu? Pewahyuan tentang Injil kasih karunia Tuhan. Paulus mendapatkan pewahyuan yang luar biasa tentang Injil kasih karunia Tuhan. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus diberi satu duri dalam daging. Banyak teori, banyak komentari yang mengatakan yang dimaksud dengan duri dalam daging di sini adalah penyakit. Saudara pernah dengar? Paulus punya penyakit dalam tubuhnya. Nah, saya mau kasih tahu, bukan penyakit. Yang dimaksud dengan duri dalam daging di sini bukan penyakit. Duri dalam daging di sini adalah suatu istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Saudara nggak bisa menerjemahkan secara harfiah. Duri dalam daging. Oh, ada duri dalam daging yang menyebabkan tubuhnya sakit. Ada penyakit. Tidak. Jadi duri dalam daging di sini bukan penyakit. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan duri dalam daging di sini? Selalu lihat konteks. Kalau nggak jelas, nanti ada ayat pembandingnya yang mendukung ayat ini. Jadi duri dalam daging di sini bukan berbicara tentang penyakit. Ini adalah satu istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Apa yang dimaksud dengan duri dalam daging? Paulus berkata, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu, apa itu duri dalam daging? Seorang utusan iblis. Seorang utusan iblis. Apa yang dilakukan utusan iblis ini kepada Paulus? Apa yang dilakukan? Untuk menggocoh. Untuk menggocoh Paulus. Mengacaukan Paulus. Dalam hal apa? Tadi dikatakan apa? Supaya aku jangan
meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa. Karena pewahyuan firman kasih karunia. Jadi ada satu utusan iblis yang mengacaukan Paulus, menggocok Paulus setiap kali Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Apa saja yang utusan iblis ini lakukan. Jadi selalu lihat konteks. Saudara bisa menemukan apa saja yang utusan iblis ini lakukan. Baca ayat-ayat sebelumnya. Saya nggak tampilin di sini, saya akan bacakan buat saudara. Baca ayat-ayat sebelumnya. Apa yang dilakukan utusan iblis untuk mengacaukan Paulus setiap kali Paulus memberitakan Injil kasih karunia. 5 kali aku disesat orang Yahudi. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39 pukulan. 5 kali Paulus mengalami. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, dan bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ini yang utusan iblis lakukan setiap kali Paulus memberitakan Injil. Dan Paulus menyebut ini gini. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Dan Paulus menganggap ini semuanya sebagai kelemahan dia. Apa artinya? Dia nggak berdaya. Waktu dia mengalami semuanya ini, kapalnya karam, ada badai, diserang penyamun, disesah 5 kali, setiap kali 39 pukulan, disiksa, dilempari batu, dia nggak berdaya. Ini kelemahan dia nggak berdaya. Jadi ini yang dilakukan utusan iblis, yang Paulus sebut dalam istilah duri dalam daging. Konteksnya, perhatikan baik-baik. Tentang hal itu, aku sudah berseru kepada Tuhan. Tentang hal itu, aku sudah berseru sama Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Apa jawab Tuhan? Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahan kamu, di saat kamu gak berdaya menghadapi semua itu, justru di situ kuasaku bekerja sempurna. Amin. Jadi selalu lihat konteks. Jadi yang dimaksud dengan duri dalam daging di sini bukan berbicara tentang penyakit. Bukan. Duri dalam daging adalah utusan iblis. Untuk apa? Menggocoh Paulus, mengacaukan Paulus, mengganggu Paulus waktu Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Ada badai, ada penyamun, diserang penyamun, dicambuk, disesat, dilempari batu. Ini semua yang dilakukan utusan iblis untuk mengganggu Paulus waktu Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja sempurna. Paulus diluputkan dari semuanya itu. Nah, kita perlu cari ayat pendukung. Betul? Cari ayat pendukung. Kalau yang menyatakan bahwa duri dalam daging ini bukan penyakit, ini istilah. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang saudara nggak boleh artikan secara harafiah. Perhatikan baik-baik. Bilangan pasal 33 ayat 55. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambung. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami. Allah berpesan kepada bangsa Israel. Kalau nanti aku membawa kamu masuk ke negeri yang kujanjikan kepadamu, kamu harus menghalau seluruh penduduk negeri itu. Jangan ada yang tertinggal. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka kalau sampai ada orang-orang yang kamu tinggalkan hidup, apa yang terjadi sama kamu? Mereka akan menjadi selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan saya mau saudara mengerti, selumbar di matamu, duri yang menusuk di lambungmu, ini merupakan istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Saudara nggak boleh terjemahkan secara harafiah. Kalau kamu terjemahkan secara harafiah, ini yang saudara dapatkan. Kalau bangsa Israel sampai tidak menghalau seluruh penduduk negeri, kalau sampai ada yang tersisa, maka mereka akan menjadi orang yang selalu kelilipan dan sakit mah. Betul? Ini istilah. Ini ada duri dalam daging. Sama seperti tadi. Ini duri yang menusuk lambung. Sama seperti duri dalam daging. Jadi ini bukan penyakit. Ini
istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Kalau sampai nanti kamu masuk ke negeri itu, kata Tuhan kepada bangsa Israel, kalau kamu nggak usir semuanya, nggak halau semuanya, kalau sampai ada yang tertinggal, maka yang tertinggal ini akan membuat hidupmu menderita. Betul? Seberapa banyak di antara saudara kalau yang kelilipan terus, nggak hilang-hilang, kemudian sakit, menderita. Kalau kamu nggak usir semuanya, kamu akan dibuat menjadi menderita. Pada akhirnya kamu menderita. Kenapa? Karena mereka akan menyesatkan kamu. Kamu tinggal bersama-sama dengan mereka. Kamu akan diajarkan bagaimana caranya menyembah Allah bangsa lain. Kamu akan diajarkan sama mereka bagaimana caranya adat istiadat mereka. Sehingga pada akhirnya kamu meninggalkan Tuhan Allahmu. Dan kalau kamu meninggalkan Tuhan Allahmu, kutuk datang kepadamu. Hidup mereka dibuat jadi susah. Contohnya ada contohnya. Siapa? Ahab, Isabel. Betul? Isabel dan Ahab membuat bangsa Israel beribadah kepada Baal. Apa yang terjadi? Hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Hidupmu menderita. Hidup mereka menderita. Ini dalam perjanjian lama. Jadi jelas sekali yang dimaksud dengan duri dalam daging itu bukan penyakit. Saudara mengerti sampai di sini? Itu adalah satu istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Apalagi istilah-istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Tuhan berkata, aku akan membawa kamu masuk ke dalam satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Berlimpah susu dan madu di sini juga merupakan istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Saudara nggak boleh mengartikan secara harfiah. Kalau saudara mengartikan secara harfiah, maka saudara akan berpikir Israel adalah tanah yang becek dan lengket. Betul? Nggak bisa. Aku akan membawa kamu masuk ke dalam satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Betul? Kamu akan mendiami rumah yang tidak kamu bangun. Kamu mendiami kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanam. Kamu minum dari sumur yang tidak kamu gali. Dengan kata lain, aku akan membawa kamu masuk ke satu negeri yang makmur. Apapun yang kamu butuhkan, semuanya tersedia berlimpah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ini merupakan satu istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Jangan diartikan secara harfiah. Kalau kamu nggak yakin, cari ayat pendukung. Karena kalau saudara artikan secara harfiah, you miss the point. Kamu akan kehilangan arti yang sesungguhnya dan akan merusak arti ayat itu secara keseluruhan. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Boleh saya lanjut? Oke. Berikutnya, perhatikan baik-baik. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Kalau kata takut muncul sendiri, itu artinya takut. Kalau kata gentar muncul sendiri, itu artinya gentar. Betul-betul gentar. Secara harfiah artinya takut dan secara harfiah artinya gentar. Tapi kalau kata takut dan gentar muncul secara bersamaan, ini merupakan istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Betul? Ini istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Kita lihat contohnya. Perhatikan baik-baik. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak orang Kristen yang salah mengartikan ayat ini. Kamu harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kamu bisa kehilangan keselamatanmu, takutlah, gentarlah. Kalau sampai-sampai nanti Tuhan datang, kamu kehilangan keselamatan. No, saya mau saudara mengerti. Takut dan gentar di sini merupakan istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Kerjakanlah keselamatanmu. Kata kerjakan di sini terjemahannya adalah to work out, bukan to work for. Bukan artinya saya mengerjakan sesuatu untuk memperoleh keselamatan. Bukan. Bukan to work for, bukan mengerjakan sesuatu untuk memperoleh keselamatan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Pekerjaan Yesus sempurna. Tidak ada yang bisa menyempurnakan pekerjaan yang sudah sempurna. Kalau kamu coba-coba menyempurnakan pekerjaan yang sudah sempurna, maka yang sempurna akan rusak. Pekerjaan yang sudah selesai. Saudara tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang sudah selesai. Kalau sudah finish, artinya finish.
Amin. Jadi artinya to work out. Bukan to work for. Bukan. Saudara tidak mengerjakan sesuatu untuk memperoleh keselamatan. Tapi saudara mengerjakan pekerjaan keselamatan. Untuk siapa? Lihat konteksnya. Perhatikan baik-baik. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Amin. Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan, terjemahannya adalah kemauan, telo, willingness, maupun pekerjaan, performance. Jadi Allah bekerja di dalam saudara, memberikan keinginan dan memberikan kemampuan. Performance. Jadi apa maksudnya? Kalau saudara lihat ayat secara keseluruhan. Saudara mengerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Artinya apa? Allah bekerja di dalam saudara, saudara bekerja di luar. Saudara mengerjakan di luar. Amin. Mengerjakan pekerjaan keselamatan. Apa maksudnya? Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Hidupmu sudah diubahkan. Betapa hidupmu diberkati hari ini. Nah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, diberkati, tentunya saudara juga mau hidup orang lain diubahkan, diberkati, diselamatkan. Pasti, saudara memiliki keinginan. Setiap kali kamu datang ke kantor, di sekitar saudara, di kantor, atau dimanapun, di tempat, di komunitas saudara, ketika ada orang-orang yang belum percaya sama Yesus, saudara pengen banget, saya pengen banget orang ini juga diselamatkan. Ada keinginan di sini. Saya ingin banget orang ini mengalami hidup sama seperti saya. Ada keinginan di sini. Siapa yang kasih keinginan? Siapa yang kasih keinginan? Tuhan kasih keinginan sama kamu. Dia sedang bekerja dalam kamu. Memberikan apa? Willingness. Amin. Tapi somehow, saya nggak tahu saya harus ngomong apa sama orang ini. Saya nggak tahu bagaimana caranya saya bercerita tentang Yesus sama orang ini. Saya nggak tahu. Tiba-tiba muncul ide. Oh iya. Saudara mulai bercerita tentang Yesus. Orang ini mulai tertarik dan pada akhirnya orang ini terima Yesus. Amin. Tuhan memberikan keinginan, bukan hanya memberikan keinginan, tapi dia memberikan ide. Memberikan performance. Amin. Memberikan kemampuan sehingga saudara bisa bercerita tentang Yesus. Dan pada akhirnya orang ini diselamatkan. Tadinya saudara berpikir, wah ini gua nih. Bukan. Ini bukan saudara. Ini Tuhan yang sedang bekerja di dalam saudara. Memberikan keinginan, kemudian juga memberikan kemampuan, performance, sehingga saudara bisa bercerita tentang Yesus. Dan pada akhirnya saudara menyadari, oh iya, Tuhan baru bekerja dalam saya. Amin. Jadi takut dan gentar di sini merupakan istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi, kekaguman saudara. Saudara amazed. Kenapa? Karena Tuhan baru bekerja di dalam saudara untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, Tuhan baru bekerja dalam saya. Dia kasih keinginan dan dia kasih kemampuan sehingga orang ini juga terima Yesus. Saudara mengerti sampai di sini? Oke, lagi perhatikan baik-baik. Takut dan gentar. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diampuni. Semua dosamu sudah diampuni. Bilang sama kiri kanan, semua dosamu sudah diampuni. Saudara dan saya adalah orang yang sudah disucikan, dikuduskan, ditahirkan oleh darah Yesus. Amin. Apa yang Allah lakukan selanjutnya buat saudara, buat saya yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan kota ini Allah akan menjadikan saudara pokok kegirangan. Nggak ada yang girang satupun. Allah akan menjadikan kamu pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat di hadapan semua bangsa. Karena kebaikan yang telah Allah nyatakan dalam hidupmu. Apa yang terjadi?
semua orang yang ada di luar sana, mereka terkejut dan gemetar. Terkejut dan gemetar di sini merupakan istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Seperti yang tadi saya katakan, kalau terkejut muncul sendiri artinya terkejut, gemetar sendiri munculnya gemetar. Tapi kalau dua ini merupakan istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Semua orang yang ada di luar sana mereka terkejut dan gemetar. Artinya apa? Mereka kagum waktu melihat saudara. Kenapa? Karena Allah melimpahi saudara dengan segala kebajikan kesejahteraan. Boleh saya berdoa buat saudara? Tuhan akan menjadikan saudara terpokok, ternama, terpuji. Dia menjadi pokok kegirangan. Amin. Di hadapan semua orang yang ada di luar sana. Termasuk temanmu, kolegamu, teman bisnismu. Termasuk orang-orang di sekitarmu, termasuk keluargamu. Kenapa? Karena mereka melihat kebajikan kesejahteraan yang Tuhan limpahkan sama saudara. Amin. Mereka kagum, mereka terkejut. Wah, kamu baru mulai bisnis 5 tahun, saya sudah 40 tahun, tapi kamu sudah lebih besar dari saya. Kagum. Karena kebajikan, kesejahteraan yang Tuhan limpahkan sama saudara. Amin. Jadi takut dan gemetar di sini merupakan istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Biasanya orang menghubungkan takut dan gemetar di sini karena Tuhan datang memberikan kutuk, memberikan penyakit, memberikan sesuatu yang negatif. Tapi takut, terkejut dan gemetar di sini hubungannya dengan kebajikan dan kesejahteraan. Jadi ini merupakan istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Kagum karena Tuhan baru saja menyatakan kebaikan, kemurahan, kesejahteraannya dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Apalagi takut dan gemetar dalam Alkitab. Masih ingat perempuan yang pendarahan 12 tahun? Betul? Perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia keluar. Sebenarnya dia nggak bisa keluar di muka umum. Dia bisa dilempari sama batu. Tapi dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan dari belakang, dia menjamah jubahnya Yesus. Alkitab mengatakan, seketika itu juga pendarahannya berhenti dan penyakitnya sembuh. Kemudian Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Dia merasa ada tenaga yang keluar. Nah, apa yang terjadi sama perempuan ini? Perhatikan baik-baik. Lalu, ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian dia berkata, siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah aku? Dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Sekelilingnya dia pandang. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Pertanyaan saya, question. Kenapa dia takut dan gemetar? Kenapa? Karena dia merasa Yesus tahu kalau dia mencuri kesembuhan dari Yesus. Apakah karena itu? Tidak. Dia menjadi takut dan gemetar ketika dia mengetahui Yesus tahu. Dia mencuri kesembuhan. Bukan. Dia takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Apa yang terjadi atas dirinya? Kesembuhan. Amin. Dia menjadi takut dan gemetar ketika dia mengetahui, stop pendarahan. Seger. Amin. Jadi takut dan gemetar di sini bukan merupakan ketakutan gemetar, tapi merupakan satu istilah untuk mengungkapkan satu ekspresi. Sesuatu yang baik terjadi. Bukan karena dia tahu Yesus mengetahui dia mencuri kesembuhan dari enggak. Jadi kalau saya membayangkan sekuensnya, urutannya seperti ini. Dia menjamah Yesus. Kemudian dia menyadari. Tiba-tiba, pendarahan berhenti. Saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Sewaktu dia menyadari keadaannya. Mungkin Yesus di satu keadaan yang terpisah. Saya pisahkan dulu. Dia merasa ada tenaga yang keluar. Dan dia berkata, siapa yang menjamah saya? Siapa yang menjamah saya? Petrus, siapa yang menjamah saya? Yakobus, siapa yang menjamah saya? Dia lihat sekelilingnya. Tapi pada saat Yesus berkata demikian, dia tidak menyadari Yesus berkata demikian. Dia hanya menyadari, pendarahan berhenti.
Saya sehat. Tapi waktu Yesus memandang sekelilingnya pada akhirnya ke dia, dan dia berkata, saya Tuhan. Betul? Saya Tuhan. Dan Yesus konfirmasi sama dia, it is okay. Kamu gak curi kesembuhan dari saya. Karena kepuasan Tuhan adalah memberi kepada saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi dia takut dan gemetar bukan karena dia tahu Yesus mengetahui dia mencuri kesembuhan. Tidak. Dia takut dan gemetar karena dia menyadari keadaannya. Bagaimana keadaannya? Dia menerima kesembuhan. Jadi takut dan gemetar di sini sekali lagi berbicara tentang apa? Istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Dia kagum. Wah, berhenti. Sembuh. Amin. Nah, jadi saya sudah menunjukkan kepada saudara beberapa istilah dalam Alkitab untuk menyatakan sebuah ekspresi. Jangan diartikan secara harafiah. You will miss the point. Saudara akan kehilangan artinya. Dan saudara akan merusak arti secara keseluruhan ayat tersebut. Satu istilah lagi, ini penting sekali buat saudara, buat saya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata dosa di sini, hamartia, itu terjemahannya artinya adalah sins. Bentuk jamak. Jika kamu mengaku semua dosamu, sejak kamu pertama kali berbuat dosa sampai hari ini, Tuhan adalah setia dan adil dan Ia akan mengampuni semua dosamu. Pertanyaan saya, sanggupkah saudara mengaku semua dosamu? Tanpa ada yang satu lewat pun, tanpa ada yang lewat satu pun? Nggak ada. Nggak ada. Oke? Perhatikan baik-baik. Siapa yang menulis ini? Yohanes. Petrus menulis begini. Betapa pentingnya saudara hidup di bawah kebenaran yang berlaku sekarang. Established in the present truth. Betapa pentingnya saudara berdiri di atas dasar kebenaran yang berlaku sekarang. Apa kebenaran yang berlaku buat saudara, buat saya sekarang? Orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Injil, kasih karunia. Betapa pentingnya saudara establish. Berdiri di atas dasar kasih karunia. Amin. Kalau saudara hidup pada zaman Daud hidup, apa kebenaran yang berlaku pada zaman itu? Hukum Taurat. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, hidup pada zaman Daud, kamu harus hidup di bawah hukum Taurat. Mengakui semua dosamu. Pastikan, jangan sampai ada yang terlewat. Karena kamu sekarang hidup di bawah kasih karunia. Betul? Established in the present truth. Di atas dasar kasih karunia. Dan di atas dasar kasih karunia, Tuhan berkata, aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu, dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Ada yang bilang amin. Tuhan tolong catat yang bilang amin. Amin. Jadi betapa pentingnya kamu berdiri di atas dasar kebenaran yang berlaku. Saya tidak menentang pengakuan dosa. Gereja ini tidak menentang pengakuan dosa. It is okay. Datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, saya salah. It is okay. Tapi kamu harus tahu, kamu datang sama Tuhan berkata, saya salah. Bukan untuk supaya diampuni. Kamu sudah diampuni. Amin. Kalau saya duduk di antara orang-orang, kemudian orang itu lagi ngomongin orang, saudara ikut-ikutan ngomongin orang. Gosip, gibah. Akhirnya saudara, datang sama Tuhan, nggak seharusnya saya ikut-ikutan ngomong. Tuhan, maafin saya Tuhan. Nggak seharusnya Tuhan saya ikut-ikutan ngomong. Nggak seharusnya. It is okay. Ingatkan saya Tuhan lain kali, saya jangan lagi ikut dan ngomong. It is okay. Saudara datang sama Tuhan, saudara tahu karena semua dosamu sudah diampuni. Amin. Jadi ingat baik-baik. Petrus berkata, betapa pentingnya kamu berdiri di atas kebenaran yang berlaku sekarang. Establish in the present truth. Kalau kamu hidup di bawah kasih karunia, hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Kemudian Paulus menulis hampir 3/4 perjanjian baru.
Betul? Dia menulis 3/4 perjanjian baru. Tapi tidak pernah saya temukan sekalipun. Sekalipun. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Tidak pernah saya temukan sekalipun. Bahkan kepada jemaat yang paling bandel sekalipun. Jemaat apa? Korintus. Paulus tidak pernah berkata, kamu harus mengaku dosamu. Mungkin saudara berkata, kok beda-beda Pak? Kok Yohanes beda? Kok Paulus beda? Kok Petrus beda? Kenapa beda-beda? Itu sebabnya rightly divide. Betapa pentingnya. Kamu bisa memisah-misahkan dengan benar. Kamu harus tahu, waktu Yohanes menulis surat, suratnya ditulis kepada siapa? Waktu Paulus menulis surat, suratnya ditulis Paulus kepada siapa? Waktu Petrus menulis suratnya, saudara harus tahu, Petrus menulis suratnya kepada siapa? Jadi semua surat yang ada dalam Alkitab saudara, tidak semuanya ditujukan langsung kepada saudara. Tapi saudara bisa belajar, mendapat benefit di dalamnya. Amin. Kalau saya tulis surat kepada Pak David, Shalom Pak David, bla 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 bla. Kemudian Pak David bilang sama Pak Hendra, Pak Hendra, Pak Ivan tulis surat kepada saya, ini tulisannya. Kemudian Pak Hendra baca, Pak Hendra bilang, wah, pewahyuan yang luar biasa. Suratnya ditujukan kepada Pak David, tapi Pak Hendra, dia bisa belajar. Mendapat benefit. Kalau Yohanes menulis suratnya kepada orang Yahudi, artinya suratnya ditujukan kepada siapa? Orang Yahudi. Tapi saudara hari ini bisa belajar, bisa baca, bisa mendapat benefitnya. Amin. Kita lihat Galatia pasal 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, maka Yakobus, Kefas, siapa Kefas? Petrus, dan Yohanes, jadi Yakobus, Yohanes, Petrus, yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan Barnabas. Petrus, Yakobus, Yohanes berjabat tangan dengan Paulus dan Barnabas. Betul? Sebagai tanda persekutuan. Supaya kami, kata Paulus, kami artinya apa? Paulus dan Barnabas pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa orang-orang yang tidak bersunat? Orang di luar orang Yahudi. Paulus, Barnabas pelayanannya kepada orang-orang non-Yahudi. Sedangkan mereka, Yakobus, Petrus, Yohanes, pelayanannya ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang bersunat. Jadi Yohanes, Petrus, Yakobus pelayanannya kepada orang-orang Yahudi. Sedangkan Paulus, Barnabas pelayanannya kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Jadi sekarang kita tahu, waktu Yohanes menulis suratnya kepada orang-orang Yahudi. Betul? Balik lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi waktu Yohanes menulis suratnya kepada orang Yahudi. Dan saya mau sudah mengerti. Waktu Yohanes melayani orang-orang Yahudi, orang-orang pasti di sana ada orang-orang yang percaya sama Yesus, dan di tengah-tengah orang yang percaya sama Yesus pasti ada orang yang belum percaya. Pasti ada orang-orang yang belum percaya di tengah-tengah orang percaya. Pasti. Amin. Waktu Yohanes menulis suratnya, kita harus tahu kepada siapa suratnya ditujukan. Itu sebabnya saudara harus baca konteks secara keseluruhan, baca pasal sebelum, baca pasal sesudah, di situ kamu bisa bandingkan. Amin. Nah, jadi ini udah melibatkan semua 4 yang tadi saya ajarkan. Lihat konteksnya. Jika kita mengaku dosa kita, dia berbicara secara umum. Di situ ada orang percaya dan orang tidak percaya. Jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa di sini, sins. Semua. Adakah orang yang sanggup mengaku semua dosanya sejak dia pertama kali buat dosa sampai dengan hari ini? Tanpa ada yang terlewat satupun. Ada yang bisa? Nggak ada. Jadi dosa di sini, mengaku dosa di sini merupakan istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Dan
Di pasal yang pertama di sini, Yohanes menulis ayatnya ditujukan kepada orang yang Yahudi yang belum percaya sama Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kamu baca pasal berikutnya, pasal 2, di situ Yohanes berkata, "Hai anak-anakku." Nah, anak-anakku. Siapa anak-anakku di sini? Orang yang sudah dosamu sudah diampuni. Bagaimana caranya? Dengan mengaku dosa? Bukan, dosamu sudah diampuni oleh karena namanya. Bertolak belakang. Yang satu mengaku dosa baru diampuni, yang satu, "Hei, dosamu sudah diampuni." Oleh karena siapa? Namanya. Nah, ini ditujukan kepada orang percaya. Yang ini ditujukan kepada orang yang belum percaya. Dan mengaku dosa di sini, sins, itu istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Bagaimana caranya orang-orang Yahudi diampuni dosanya? Bagaimana caranya? Jika kamu mengaku dosamu, bagaimana caranya? Menyebut dosanya satu persatu? Tidak. Bagaimana caranya mereka mengaku dosa? Semua orang Yahudi yang berdosa, mereka harus datang ke bait Allah membawa korban persembahan. Waktu mereka datang ke bait Allah membawa korban persembahan, dengan kata lain, mereka mau menyatakan dirinya, "Tuhan, saya orang berdosa, saya butuh pengampunan." Datang ke bait Allah, tumpangin tangan, semua dosa ditransfer, dombanya disembelih. Dia pergi dengan damai sukacita. Semua dosanya di cover. Bukan dihapus, di cover. Karena darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Amin. Jadi ini merupakan istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi. Saya meninggalkan hidup saya yang lama dan saya berpaling kepada Tuhan. Perlu ayat pendukung? Nggak percaya? Perlu ayat pendukung? Oke, ayat pendukung. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea. Semua Yudea datang. Semua penduduk Yerusalem datang. Mungkin bisa 1.000, bisa 2.000, bahkan bisa 5.000 orang. Dan sambil mengaku dosanya. Dosa di sini sama, hamartia, sins, bentuk jamak. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis. Saya bisa bayangkan, 5.000 orang, 3.000. Dibaptis sama Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, satu persatu. Dan mereka mengaku dosa mereka. Sejak mereka berbuat dosa, sampai hari ini mereka akuin satu persatu. Satu orang bisa nggak selesai sampai sore. 5.000 orang, 3.000 orang. Mau selesai berapa hari? Jadi mengaku dosa di sini merupakan istilah untuk menyatakan sebuah ekspresi sambil mengaku, sambil datang, meninggalkan hidup mereka yang lama. Dan mereka sekarang berpaling kepada Tuhan. Tinggalin hidup mereka yang lama. Berpaling kepada Tuhan. Dibaptis. Amin. Tetapi banyak orang yang salah mengartikan Yohanes 1 ayat 9. Oh, kamu harus mengaku dosa. Kamu harus mengaku dosa. Kalau kamu mengaku dosa, dosamu nggak diampuni. Hei anak-anakku, semua dosamu sudah diampuni oleh karena namanya. Sekali lagi saya ulangi, gereja ini tidak menentang pengakuan dosa. Jangan bilang Ivan menentang pengakuan dosa, jangan. Saya tidak menentang pengakuan dosa. It is okay, kamu datang sama Tuhan. Tuhan, saya bersalah Tuhan. Pimpin saya, tuntun saya supaya saya tidak melakukan kesalahan. It is okay. Tapi pastikan kamu tahu dosamu sudah diampuni. Kalau kamu nggak tahu dosamu sudah diampuni dan terus-menerus hidup seperti orang dalam perjanjian lama, setiap kali berdosa, mengaku dosa, setiap kali mengaku dosa, kamu akan menjadi orang yang memiliki kesadaran akan dosa. Jangan menjadi orang yang memiliki kesadaran akan dosa. Ingat, minggu yang lalu kita sudah belajar, ada tempat abu di sebelah timur. Apa artinya abu? Finish. Selesai. Amin. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Semua dosamu sudah diampuni. Tidak ada penghukuman. Kalau kamu menjadi orang yang memiliki kesadaran akan dosa, ini berbahaya. Kalau kamu salah mengartikan tadi, setiap kali harus mengaku dosa, kamu akan menjadi orang yang memiliki kesadaran akan dosa. Ini berbahaya. Kenapa bahayanya? Perhatikan baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan.
Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Kalau saudara merasa orang yang bijaksana, jangan bermegah atas kebijaksanaanmu. Kalau kamu orang kuat, jangan bermegah di atas dasar kekuatanmu. Kalau kamu orang kaya, jangan bermegah karena kekayaan. Tapi kalau kamu mau bermegah, Tuhan berkata, baiklah semua orang bermegah karena satu hal ini. Apa itu? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Sudah kenal Tuhan? Tuhan yang seperti apa yang kamu kenal? Tuhan yang menghukum? Tuhan yang mengutuk? Tuhan yang seperti apa yang kamu kenal di dalam gereja ini? Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, ini yang disukai. Amin. Kamu mengenal Tuhan. Banyak orang berkata, kenal Tuhan, kenal Tuhan. Saudara mengenal Tuhan? Tuhan yang seperti apa yang kamu kenal? Banyak orang yang mengajarkan kenal Tuhan, seperti dengan cara-cara perjanjian lama. Tapi di gereja ini, saudara diajar mengenal Tuhan, bukan dengan cara perjanjian lama. Dengan cara perjanjian baru. Bagaimana caranya orang-orang dalam perjanjian baru mengajarkan orang sehingga orang mengenal Tuhan? Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, ia berkata kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ayat yang ke-11. Jadi kalau saudara baca konteks secara keseluruhan, perikop ini berbicara tentang perjanjian baru. Saudara dan saya adalah orang hidup dalam perjanjian baru. Bagaimana caranya kamu mengenal Tuhan dalam perjanjian baru? Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya. Mereka tidak akan mengajar lagi. Karena ini yang diajarkan mereka dulu. Waktu mereka dalam perjanjian lama, mereka mengajarkan begini. Kenal Tuhan, kenallah Tuhan. Bagaimana caranya? Kata kenal di sini terjemahannya adalah ginosko. Apa artinya? To learn, to know. Mereka berkata, kamu harus belajar untuk mengenal Tuhan. Kamu harus belajar hukum Taurat, belajar hukum-hukumnya. Di situ kamu kenal Tuhan. Dan apa yang mereka kenal? Tuhan yang seperti apa yang mereka kenal? Tuhan yang menghukum, Tuhan yang mengutuk. Jika kamu tidak baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perkataan kepadanya, maka kutuk ini akan datang kepadamu, akan mencapai kamu. Itu yang mereka kenal. Tuhan yang penuh dengan penghukuman. Itu sebabnya Paulus berkata, kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ketakutan. Tuhan menghukum, Tuhan mengutuk. Itu caranya mereka mengajar, kenallah Tuhan, kenallah Tuhan. Dengan bagaimana caranya? To learn, to know. Sekarang bagaimana caranya orang-orang perjanjian baru mengenal Tuhan? Kamu nggak lagi mengajar sesama mereka. Kenal Tuhan, kenal Tuhan. Kenapa? Karena semua besar, kecil, bahkan keriskit, kenal Tuhan. Kata kenal di sini. Eido, oida, perceive, discern, revelation, inward. Kamu mengenal Tuhan karena kamu memiliki pewahyuan tentang Tuhan. Bukan dari kata orang lagi, tapi kamu mengalami Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Ayat berikutnya. 12.
Mereka tidak lagi mengajar sesama warganya, kenal Tuhan, kenal Tuhan. Sebab semua besar kecil mengenal aku. Mengenal melalui pewahyuan. Bukan mengenal melalui pembelajaran, tapi pewahyuan. Pewahyuan yang mana? Yang saudara miliki tentang Tuhan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Waktu kamu tahu semua dosamu diampuni. This is God. Ini Tuhan saya. Kalau kamu mau bermegah karena satu hal ini. Karena kamu mengenal aku sebagai Tuhan yang penuh kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Waktu kamu tahu dosamu sudah diampuni. Di situ kamu kenal. Ini Tuhan saya. Amin. Tapi kebanyakan orang itu sebabnya di gereja ini selalu dikatakan semua dosamu sudah diampuni. Karena beginilah caranya orang-orang perjanjian baru mengajarkan orang untuk kenal Tuhan. Amin. Beginilah caranya perjanjian baru mengajarkan orang untuk mengenal Tuhan. Bukan lagi seperti cara-cara perjanjian lama. Bagaimana caranya perjanjian baru mengajar kamu mengenal Tuhan? Dengan memberikan pewahyuan. Semua dosamu sudah diampuni. Di situ kamu kenal Tuhan. Oh, tapi orang berpikir sebaliknya. Oh, kalau orang tahu dosanya sudah diampuni, nanti orang hidupnya seenak-enaknya. Pikiran kamu sama pikiran Tuhan jauh seperti langit dan bumi. Sorry ya, otak kita kecil. Mana bisa kita memahami pencipta langit bumi yang begitu besar. Jalanmu, jalanku, rancanganmu, rancanganku. Jauh. Amin. Kalau kamu senantiasa memiliki kesadaran betapa dosamu sudah diampuni, apa yang terjadi? Buah-buah yang baik muncul. Tapi kalau kamu nggak pernah menyadari dosamu sudah diampuni, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Kebalikan seperti orang yang pikirin. Satu ayat lagi. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat yang kelima. Jadi saudara harus menambahkan beberapa hal kepada imanmu. Yang pertama, kebajikan. Kamu harus menambahkan imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Yang kedua, kemudian kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Jadi ada beberapa hal yang harus kamu tambahkan kepada imanmu. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Ada beberapa hal di sini. Kamu harus tambahkan. Kalau kamu memiliki semuanya ini, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Apa yang terjadi sama saudara? Apa yang terjadi? Ayat berikutnya mengatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu, kasih, betul? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Kalau semuanya ini ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Kamu jadi mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya ini, kalau sampai kamu nggak milikin semuanya ini, apa yang terjadi sama kamu? Ayat berikutnya mengatakan apa? Ia menjadi buta dan picik, buta. Dia tidak melihat Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan ini semua? Karena ia lupa
bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah diampuni. Akarnya ini sebenarnya, kamu mau mengenal Tuhan lebih lagi? Kamu mau mengenal Tuhan lebih lagi? Kamu harus tahu semua dosamu sudah diampuni. Ini akarnya. Kalau sampai dia lupa dosanya diampuni, maka dia tidak memiliki semuanya ini. Dan dia tidak mengenal Tuhan. Buta, picik. Tapi sebaliknya, kalau kamu tahu semua dosamu sudah diampuni, kamu akan punya ini. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan semua orang. Kamu punya semuanya ini. Waktu kamu punya semuanya ini, kamu dibuat berhasil. Giat. Akan apa? Dalam pengenalan akan Yesus, Tuhan kita. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi kamu harus tahu semua dosamu sudah diampuni. Semua dosamu sudah diampuni. Beginilah caranya perjanjian baru mengajarkan orang-orangnya lebih mengenal Tuhan. Sebab aku menaruh belas kasihan sama kesalahan dan aku tidak lagi mengingat dosamu. Semua dosamu sudah diampuni. Bilang sama kiri kanan, semua dosamu sudah diampuni. Amin. Ingat baik-baik, sekali lagi saya ulangi, saya tidak menentang pengakuan dosa. Jangan bilang di luar sana, oh Pak Ivan menentang pengakuan dosa. Tidak, saya tidak menentang pengakuan dosa. Amin. Lihat mulut saya tidak menentang pengakuan dosa. It is okay. Kalau ini membuat kamu nyaman datang sama Tuhan, Tuhan, I make mistake. Mengaku dosa di hadapan Tuhan bukan untuk mendapatkan pengampunan. Semua sudah diampun. Tapi untuk mengingatkan Tuhan, nggak seharusnya saya seperti ini tuh. Amin. Kalau kamu senantiasa mau dikit-dikit, saudara akan menjadi orang yang memiliki kesadaran akan dosa. Saudara merasa dosamu nggak diampuni sebelum kamu mengaku dosa. Betul? Kalau kamu memiliki pemikiran seperti ini, kamu lupa dosamu sudah diampuni, kamu nggak akan memiliki semuanya ini. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Dan kalau kamu nggak memiliki semuanya ini, kamu jadi buta dan picik. Kamu nggak kenal Tuhan. Tapi kalau kamu tahu, terima kasih Tuhan, karena apa yang anakmu lakukan, semua dosa saya sudah diampuni. Finish. Semuanya selesai. Amin. Saudara akan memiliki semuanya ini. Buah-buah yang baik akan muncul dalam hidup. Amin. Dan kemudian kalau kamu memiliki semuanya ini, sebab apabila semuanya ini ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Kamu kenal siapa Yesus kamu. Yesus yang penuh dengan kasih setia, kebaikan, kemurahan. Yesus yang menaruh belas kasihan sama kesalahanmu. Yesus yang tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Kamu sudah dikuduskan, ditahirkan, kata Yeremia. Dan hari ini Allah menjadikan kamu pokok kegirangan. Ternama, terpuji, terhormat di hadapan semua orang-orang yang ada di dunia sana. Sehingga waktu mereka melihat kamu, mereka terkejut, mereka gemetar. Kenapa? Mereka kagum karena kebaikan, kesejahteraan yang Tuhan limpahkan dalam hidupmu, dalam hidup saya. Yang percaya boleh bilang amin. Setelah belajar sesuatu hari ini, setelah mengerti istilah-istilah ini penting sekali. Jangan diartikan secara harafiah. Kamu artikan secara harafiah, you will miss the point. Hilang semua artinya. Dan kamu akan merusak arti secara keseluruhan yang sesungguhnya memiliki arti yang begitu indah buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Semua dosamu sudah diampuni. Amin. Kamu menjadi pokok kegirangan bagi Tuhan. Ternama, terpuji, Tuhan akan pakai hidupmu menjadi kesaksian betapa Tuhan baik. Kenapa? Karena kemurahannya, kebajikannya, kesejahteraannya, berkatnya akan dilimpahkan sama saudara supaya semua orang dunia melihat, mereka kagum. Dan pada akhirnya mereka mengenal siapa Yesus, saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus.